rata-rata per hari itu kami memblokir sekitar 5.000 sampai dengan 7.000 situs judul per hari. Kami mendengar bahwa banyak yang di take down Ya, atau diblokir ya. Tapi selalu ada muncul. betul. Ini apa ini masalahnya? Banyak masyarakat di Indonesia ini merupakan salah satu warga masyarakat yang paling mudah ketipu sebetulnya. Pinjaman daring itu, pinjol ilegal itu aktivitas yang melawan hukum, ya kan? Itu bisa ditindak pidana kan gitu. Nah, sehingga modelnya kan kayak impersonate. Betul. Nah, ini gimana nih Komdiji melihatnya ini? Aplikasi APK pinjaman online ilegal itu sebetulnya jauh-jauh berbahaya. Jadi di balik nilai yang kita ambil yang mungkin tidak seberapa, ternyata akses terhadap smartphone kita itu berlebihan. AI ini sejauh mana sih sudah mengubah karakter kejahatan di cyber? Kalau kita gunakan AI yang ada komersial saat ini, Iya. sebetulnya mereka itu sudah memiliki algoritma yang ditentukan dari masing-masing negara. Jadi AI itu nggak pernah netral. Hi everyone, welcome back to Credible Talks. Ada satu pertanyaan yang ingin saya ajukan sebelum kita mulai. Ketika teknologi semakin pintar, apakah kita sebagai manusia, sebagai masyarakat, otomatis menjadi semakin siap dan semakin inklusif secara finansial? Hari ini, hampir semua urusan keuangan bisa selesai dari layar ponsel. Mulai dari buka rekening, bayar-bayar, ajukan pinjaman, investasi, berjualan, membuka bisnis baru, semua tanpa harus ada tatap muka. Fintech telah membuka akses bagi mereka yang selama ini belum terjangkau layanan keuangan formal. Dan sekarang kita memasuki babak baru, artificial intelligence. AI bukan lagi fiksi, ia sudah bekerja di balik layar, mempercepat layanan, mempersonalisasi keputusan, membuka peluang ekonomi yang dulu tidak pernah kita bayangkan. Tapi kemudahan ini selalu punya tantangannya sendiri. Di balik fintech legal atau pindar yang membangun inklusi, ada pinjol ilegal yang mengincar kebutuhan yang sama dan semakin canggih teknologinya, semakin canggih pula modus penipuannya. Suara bisa dipalsukan, pesan juga bisa dibuat sedemikian rupa ya, seolah dari bank atau dari pindar resmi, dan korban juga seringkali baru sadar setelah dananya hilang. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah kita akan masuk ke era AI. Hari ini kita sudah di dalamnya. Pertanyaannya, apakah kita cukup jeli membedakan mana yang membantu dan mana yang mengincar? Untuk membahasnya, saya hari ini kedatangan seorang yang berada di garis depan dalam pemberantasan penipuan, pengawasan ruang digital Indonesia. Beliau adalah Mas Menharik Nur, Kepala Tim Cyber Drone 9. Wah, namanya keren ini. Mas Erik, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital. Welcome to Credible Talks, Mas Erik. Ya, terima kasih Pak. Mas Erik, boleh sedikit kasih, saya tertarik sekali tadi. Cyber Drone 9. Ya. Ini apa sih fungsinya, tugasnya apa nih Mas Erik di Cyber Drone 9 di Komdiji? Biar everyone know. Ya, karena ini pasti sangat menarik nih. Baik, terima kasih Pak Gus. Jadi Cyber Drone 9 itu merupakan salah satu tim kerja di bawah Direktorat Pengendalian Ruang Digital di Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian. Ditjen Pengawasan Ruang Digital. Betul. Oke. Pengawasan Ruang Digital, Direktorat Jenderalnya, di bawahnya ada Direktorat Pengendalian Ruang Digital. Ruang Digital, oke. Betul, dan kami yang menangani patroli siber. Jadi patroli siber nih. Betul. Patroli itu kan bayangannya kalau patroli itu keliling ya. Betul, itulah sebabnya kita menggunakan terminologi cyber drone. Cyber drone. Kami ini ibaratnya sebuah drone yang di ruang digital. Jadi bukan drone fisik yang bergerak di ruang nyata, tapi ini kita adalah drone yang ada di ruang digital yang mengawasi internet. Kita patroli internet selama 24 jam. 24 jam. 24 jam, 7 hari seminggu. Jadi kami ASN anti libur sebetulnya. Betul.
Anti libur. Anti libur. Cuti Luar juga harus biasa. bawa laptop, dan bahkan kalau Hmm. Lebaran Idul Fitri, hanya Idul Fitri kami berikan Berarti WFH. ada ini ya, karena kalau Shift. 24 jam tuh ada shift-shiftnya juga Betul. ya Kami kerjanya. kerjanya 8 jam sehari dengan 3 shift, di Hmm. mana shift pertama itu jam 6 pagi hingga jam 2 siang. Jam 2 siang sampai jam 10 malam itu adalah shift 2, dan jam 10 malam sampai jam 6 pagi itu shift 3. Jadi kami kerja dengan Lalu shift-shiftan. sebenarnya kalau cyber drone tadi patroli, yang dipatroli apa, Mas Erik? Sebetulnya kami melakukan patroli terhadap konten internet ilegal, yang Ilegal. mana konten internet ilegal ini sendiri sebetulnya prioritas kami adalah di pornografi dan Pornografi dan perjudian. perjudian. Karena dua itu yang Perjudian. Judul dimandatkan ya. berjudul, dan Berjudul. itu yang dimandatkan kepada Komdigi. Iya. Namun kami juga sebetulnya ada konten di luar pornografi yang menjadi konten mendesak untuk ditangani. Tentunya itu adalah pornografi anak yang lebih tinggi kastanya dibanding pornografi, yang rasanya semua dunia tidak membolehkan yang namanya child pornography. Child pornografi Betul, ya. jadi bukan pornografi biasa tapi pornografi anak. Itu menjadi atensi. Yang kedua mengenai terorisme ataupun Terorisme. radikalisme. Jadi kalau seandainya ada masalah yang memang akan mengeskalasi menjadi gerakan separatis dan lain-lain, itu akan menjadi penanganan yang harus ditangani dalam 1x4 jam. Dan yang Ada terakhir itu ya. tentunya konten meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Jadi meresahkan dan mengganggu ketertiban umum. betul. Jadi mungkin kalau di kepolisian ada yang bilang no viral no justice, sebetulnya kami memahami juga. Iya. Kenapa? Karena tentunya polisi pun menangani banyak sekali kasus, namun ketika ada satu isu yang naik ke atas, maka itu akan menjadi harus prioritas ditangani terlebih dahulu. Jadi kami bukan kami tidak menangani semua kasus, tapi manakala itu menjadi isu nasional, itu harus segera kami Iya. prioritaskan. Terkait juga tadi kalau di konten-konten digital yang ilegal, yang ilegal dari pinjaman daring ya, pinjol juga bisa ya. Itu juga masuk dalam pengawasan atau Iya betul. Namun gini, tadi kan kami sampaikan kami adalah tim patrolinya. tim patroli ya. Jadi patroli adalah kami yang inisiatif. Kami Yang akan mencari inisiatif. tanpa ada aduan masyarakat, tanpa ada laporan. Oh, jadi ini tanpa aduan pokoknya Betul. inisiatif aja cari. Walaupun misalnya ada aduan atau ada laporan dari masyarakat, dari instansi, bahkan dari kepolisian, kami juga akan menangani. Tapi di luar itu kami secara aktif monitor di internet untuk melakukan take down maupun pemblokiran terhadap situs. Jadi bedanya kalau situs itu kan misalnya ada situs judol.xyz, itu domainnya kita blokir. Domainnya diblokir. Betul, itu kan gampang ya. Artinya ini udah ada alamatnya nih. Tapi yang menjadi persoalan ketika konten tersebut masuknya di media sosial. Jadi artinya tidak berupa domain, tapi berupa postingan di Instagram, di Facebook, di X, di TikTok. Kami kan tidak mungkin memblokir Instagram, TikTok, Facebook hanya karena ada konten di dalamnya yang meresahkan masyarakat. Nah, itu sebabnya beda penanganannya. Untuk media sosial, kalau yang ini kami laporkan ke platform, ini ada permintaan take down. Makanya Komdigi selalu muncul di layar muncul di media sosial sebagai postingan Anda melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Komdigi. Gitu. Jadi Komdigi sebagai garda terdepan yang muncul di publik, walaupun laporannya mungkin dari kepolisian, dari instansi kementerian lembaga, maupun dari laporan masyarakat, tapi publik taunya Komdigi yang melakukan pemblokiran. Oke. Luar biasa ya. Jadi tadi termasuk monitor. Jadi tidak terbatas hanya karena pengaduan, tapi memang inisiatif dari Komdigi, dari Cyber Drone 9 ini terus aktif 24 jam, 24/7 ya. Betul. Jadi nggak ada jeda, bahkan ada shift ya, 3 shift. Luar biasa ya. Nah, balik lagi kalau gitu Mas Erik ya. Kalau bicara tentang potret digital Indonesia gitu ya. Ya ini kan semakin luas, kita semakin maju sebenarnya digitalnya. Ya. Semakin luas, dan kalau semakin luas kan semakin sulit juga diawasi. Betul. Ya. Nah, data dari OJK BPS di SN Slick ya 2025 mencatat indeks literasi keuangan nasional di Indonesia itu 66,46% dan inklusinya 80,5%. Namun kelompok tak tamat SD hanya mencatat literasi di 43%. Dari kacamata pengawasan ruang digital, kelompok yang secara literasi finansial paling lemah ini juga paling rentan menjadi sasaran konten
dan iklan yang ilegal di ruang digital. Hmm. Nah, sejauh apa nih, Mas Erik, Komdigi memetakan siapa target yang paling rentan di lapangan? Apakah ada petanya atau dari Komdigi pokoknya eh, siapa yang terkena atau siapa yang pelaku ya konten digital ini yang ilegal, pokoknya di ini aja, diberesin aja kan gitu, gimana, Mas Erik? Ya, sebetulnya kalau terkait dengan demografi pengguna internet Indonesia, memang saat ini data dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, pengguna internet Indonesia tahun 2025 yang disurvei kemarin melalui APJI itu tahun ini rilis, itu sudah mencapai 82%. Artinya penduduk 82% dari penduduk Indonesia. Indonesia ya, Ya, bukan dewasa. enggak, ini Dari seluruh penduduk Indonesia. Indonesia. Oke. Yang mana dari data tersebut memang kita lihat literasi digitalnya itu masih cukup rendah. Artinya memang pengguna internet banyak yang saat ini berasal dari golongan generasi yang baru, mungkin Gen Z maupun Alpha yang baru lahir. Jadi mereka ini dari sejak lahir pun sudah terkena sinyal WiFi lah kurang lebih. Iya, dia katanya apa? Digital native, warga Digital negara native. asli digital gitu ya. Betul. Jadi Dari mereka lahir sudah. jadi mereka memang sudah memiliki privilege ke akses ke internet dengan sangat mudah, tidak seperti zaman dulu internet harus ke warnet, harus menggunakan pulsa yang mahal. Sekarang Ya. sudah sangat mudah mendapatkan akses internet, dan ini menjadi problematikanya ketika banyak yang literasi digitalnya rendah ternyata mengakses internet. Mengakses Jadi internet. karena literasi digital ini sebagai fundamental, dulu kami di Kominfo, dulu masih Kominfo, itu ada gerakan internet sehat dan aman. Jadi gunakan internet itu tidak sekedar untuk mengakses hal-hal yang sifatnya entertainment, tapi juga mengedukasi agar gunakan internet secara bijak dan produktif. Bijak dan produktif ya. Karena saat ini sebetulnya sudah mulai ada tren di mana media sosial itu akan menjadi waktu yang dihabiskan amat sangat banyak. Bahkan dari We Are Social datanya terakhir Indonesia itu menempati posisi rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu di internet itu sekitar 7 jam per harinya. 7 jam per hari. Berarti ini maksudnya di depan ini ya, di depan layar ponsel nih ya. Iya, nggak cuma di laptop tapi juga di HP. Di HP total. itu satu hari 7 jam. 7 jam. Sepertiga waktu kita di internet. Padahal sisanya buat tidur ya. Wow. Jadi sepertiga tidur, sepertiga buat internet. Nggak tahu sisa ya sepertiganya lagi mungkin ya aktivitas yang lainnya. Jadi setiap jeda kegiatan lihat layar ya. Betul. Jadi makanya tadi 7 jam. 7 jam dan 7 jam ini 7 jam per hari. Dan ini yang memang kalau bicara tadi mengenai literasi finansial yang kita bicarakan gitu ya, sebenarnya menjadi cukup menarik mengingat penipuan-penipuan yang terjadi di internet juga semakin marak. Banyak berita bohong atau hoax yang beredar, dan ternyata berita bohong ini sebetulnya cikal bakal ya kan apapun yang bohong, scam, penipuan ini tentunya kemana-mana. Perjudian online pun penipuan sebetulnya. Fintech ilegal pun penipuan. Karena ini jelas-jelas nipu gitu loh. Karena niat dari awalnya bukan memberikan bantuan, tapi justru malah memberikan jeratan pinjaman lunak yang ternyata data kita digadaikan, ternyata rahasia pribadi kita pun juga diambil datanya, dan ketika mereka tidak mampu membayar, mereka akan gunakan data pribadi kita untuk diberikan kepada debt collector sehingga muncullah ancaman yang terjadi di dunia siber. Oke. Ya Mas Erik, wah luar biasa ini. Jadi memang kalau kembali lagi setiap hari ada ribuan konten ya. Konten baru yang bermunculan di internet, mulai dari ada iklan pinjol ilegal, investasi bodong, atau hingga ada konten hasil rekayasa AI gitu ya. Dengan skala seluas itu, bagaimana sebenarnya cara kerja di Cyber Drone 9 memantau ruang digital yang praktis ya, tanpa batas ini. Jadi maksudnya luar biasa. Seluruh ini kan kalau Nusantara jelas petanya kan. Kalau yang digital atas bawahnya itu luar biasa kan ininya. Nah ini mantaunya seperti apa dan reportnya seperti apa sih? Outputnya yang bisa ya mungkin sebenarnya masyarakat harusnya sudah merasakan tapi tidak sadar gitu ya. Betul. Nah itu boleh diceritakan sedikit sebenarnya outputnya, reportnya apa? Ya baik, mungkin sebagai gambaran data statistik kami terkait dengan penanganan konten perjudian perjudian online,
rata-rata per hari itu kami memblokir sekitar 5.000 sampai dengan 7.000 situs judul per hari. 5.000, 7.000 sampai 7.000 situs judul per hari itu di take down. Iya, kami blokir, bukan Diblokir ya. blokir. Karena Diblokir itu maksudnya masyarakat udah nggak bisa, pengguna internet udah nggak bisa lagi. sudah tidak bisa akses, namun ada tanda ketentuan berlaku bahwa misalnya masyarakat menggunakan akses lainnya yang baik itu cara untuk bypass dari database trust positif masih mungkin, tapi Masih mungkin. secara aturan kami harus lakukan itu karena orang awam tentunya tidak menggunakan akses yang lainnya. Yang lainnya, ya, oke. Itu untuk data dari yang perjudian aja. Iya. Nah, ketika bicara misalnya apa yang kami lakukan di dunia internet yang ruang siber yang sebetulnya nyaris tanpa batas, tidak ada demografi di sini karena bicaranya kita tidak hanya mematroli domain-domain yang ada di Indonesia tentunya, karena Indonesia ini sebetulnya negara dengan jumlah populasi penduduk terbesar keempat di dunia tentunya, artinya dan Indonesia ini cukup ramai di media di sosial internet. Aktif ya, termasuk aktif. Termasuk aktif karena istilahnya pengguna netizen kita netizen itu pokoknya aktif sangat sekali. aktif sekali. Bahkan itu makanya ada yang bilang netizen kita tuh jauh mengalahkan netizen penduduk besar misalnya kayak Cina maupun dari India, itu masih kalah dengan Indonesia. Kalah ya. Karena kita mungkin entah karena memang teraktif di sosial media tadi sepertiga warga kita di sana, atau memang mereka membuat ruang digital ini bagi ramai karena mereka memang punya waktu untuk itu. Oke. Gitu. Jadi kalau gitu Mas Erik, dengan boleh dibilang hampir tanpa batas demografi ya, geografi bahkan ya. Geografi. Jadi dari mana-mana. Ini sebenarnya tantangan terbesar operasional dalam mengawasi ruang digital hari ini itu apa sih? Apakah soal kecepatan konten baru yang bermunculan, keterbatasan sumber daya, atau justru soal yurisdiksi ketika pelaku atau server berada di luar negeri? Karena gini Mas Erik, kami mendengar bahwa banyak yang di take down atau diblokir ya, tapi selalu ada muncul. Betul. Ini apa ini masalahnya? Sebetulnya kalau dari kami melihatnya ini perlu untuk penguatan terhadap literasi digital. Literasi digital. Artinya masyarakat harus menyadari bahwa apapun yang di internet itu belum tentu benar. Nah, ini penting nih. Jadi literasi yang penting itu adalah apapun yang di internet itu belum tentu benar ya. Betul. Dan harus Jadi kita harus lakukan apa yang harus kita lakukan? Kita harus cek faktanya terlebih dahulu. Cek fakta. Karena kan banyak sekali berita bohong apalagi dengan pemanfaatan artificial intelligence. Tapi cek fakta ini kan gimana cara repot sekali kalau menurut ini netizen ya. Harus saya cek faktanya, ceknya di mana itu ininya? Nah itu sebabnya kalau di kami dalam program literasi digital di Komdigi itu sebetulnya kita selalu berkomentar untuk saring sebelum sharing. Oh, saring sebelum sharing. Lalu sabar sebelum sebar. Sabar sebelum sebar. Wah, ini keren nih. Jadi kita harus melihat dulu ketika mendapat berita di internet ini bermanfaat atau tidak. Kalau tidak kita buang, kalau bermanfaat, oke kita pikir lagi ini kira-kira penting atau tidak untuk disebarkan. Kalau nggak penting, simpan dulu. Kalau seandainya penting, pikirkan lagi urgent atau tidak. Kalau nggak urgent, nanti aja. Karena kita dengan semakin sabar menunggu berita, kita jadi dapat perspektif yang lengkap dari berita tersebut. Karena kalau kita langsung bereaksi, ini mungkin pernah ada baru minggu lalu yang kejadian ada kasus yang maling ayam yang ternyata memang residivis. Dia sebelumnya karena anaknya sudah muncul di media sosial dan merasa kehilangan seorang sosok bapak hanya karena maling ayam, padahal ayamnya bukan ayam peternak ternyata. Bukan. Betul, tapi kan istilahnya karena munculnya ini kira cuma masalah ayam gitu, tiba-tiba ada yang jadi yatim piatu karena ayahnya dipukuli gitu oleh massa, padahal ternyata ketika dapat POV lain bahwa ternyata banyak warga yang kehilangan ayamnya dan itu bukan ayam murah. Dan ternyata memang dia residivis. Jadi orangnya sebenarnya yang lebih kasihan justru malah warga yang kehilangan ayam, bukan pencuri ayamnya. Tapi ketika kita bereaksi di awal udah banyak yang spot duluan, bahkan ada banyak yang donasi dan lain-lain. Sementara yang pada korban maling ayam sebenarnya itu nggak pernah dapat spot. Itu yang sebenarnya makanya kami sampaikan untuk coba dicek lagi, disaring dulu sebelum di saring sebelum sharing, sabar sebelum sebar tuh. Memang jargon kami dalam menyikapi konten yang ada di media sosial karena banyak sekali apalagi dengan AI. AI itu akan sangat memudahkan konten yang tidak pernah ada. Cukup ambil dari suara, ngambil dari foto, itu sudah bisa membuat proyeksi dari Pak Agus sama saya secara utuh. Jadi dari podcast ini kalau ada yang misalnya ngambil
audionya, Audionya. fotonya akan sangat mudah digenerate oleh AI. Dan ini Hmm. menjadi tantangan, makanya kita harus sampaikan suara saya mungkin ditiru, muka saya mungkin ditiru, tapi ada yang bisa nggak ditiru, yaitu ya kehadiran kita langsung. Jadi harus diverifikasi lagi. Jadi kita jangan cuma lihat konten di internet, oh ini benar nih, benar. Bisa jadi kayak Bu SMI pernah bilang guru adalah beban negara, itu kan menjadi viral tahun lalu. Padahal itu ini. Padahal itu AI, deepfake. Iya. Nah itu yang menjadi concern. Masyarakat harus tahu bahwa ini tidak semuanya benar, apalagi AI generated semakin pintar dan tampilannya akan jauh lebih realistis real. daripada kita mau prompting pakai video editing yang dulu gitu. Dulu ya. Sekarang jauh lebih canggih sebetulnya. Oke, everyone, ini luar biasa nih, ada jargon tentang literasi yang kita dapat insight hari ini tentang satu, saring sebelum sharing. Ya, itu menurut saya satu yang luar biasa ini. Kedua, sabar sebelum sebar. Jangan buru-buru kalau punya konten yang bagus, yang merasa ini menarik langsung disebar. Lihat dulu, sabar gitu ya, sebelum disebar. Itu kurang lebih penjelasan yang luar biasa dari Mas Erik ya. Berikutnya kita akan masuk nih Mas Erik ke hal yang terkait dengan ini ya. Gimana sih ini kayaknya lomba-lombaan nih dengan upaya melawan konten ilegal ya, yang terus metamorfosis. Sekarang ya macam-macam deepfake AI luar biasa ini ya inovasinya. Nah, melawan ini gimana? Apa yang lomba ini katanya kan fraudster itu selangkah lebih maju, katanya maling selangkah lebih maju dari penjahat gitu ya. Nah, dari sisi Komdigi sendiri, apa yang dilakukan terkait hal ini ya? Kita juga mungkin masuk kalau data di keuangan sepanjang Januari Juli 2026 itu Satgas Pasti OJK. Betul. Itu menghentikan ada 951 entitas pinjaman online ilegal, ada 240 investasi ilegal dan memblokir lebih dari 604.000 rekening dengan total dana korban yang diamankan mencapai 723 miliar. Ini data OJK Agustus 2026. Nah, tahun sebelumnya angka entitas yang dihentikan bahkan lebih dari 2.200. Ini kenapa pemberantasan yang begitu masif ini tidak kunjung menyusutkan jumlahnya? Jumlahnya kayaknya kurang lebih bahkan naik. Ya, baik, menarik karena bicara mengenai pinjaman online ilegal yang dilaporkan dari Satgas Pasti. Kebetulan kami juga tergabung dengan Satgas Pasti OJK. Jadi memang setiap kali laporan-laporan terhadap fintech ilegal, termasuk juga mungkin Ponzi, skema Ponzi. Skema Ponzi. Ya, artinya memang di sini atau mungkin bahkan kayak akademi yang mengajarkan untuk belajar kripto dan lain-lain itu kan juga sebetulnya banyak yang kita anggap ini merugikan karena mereka ini iming-imingnya mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Sama seperti korban-korban yang kayak kemarin yang lagi ramai juga kan kasusnya DSI. Bilangnya syariah. Tapi ternyata uangnya hilang gitu dan orang tertarik ikut karena syariahnya. Nah, kita bicara kembali ke penipuan ini kenapa marak? Karena memang mereka tahu bahwa banyak masyarakat di Indonesia ini merupakan salah satu warga masyarakat yang paling mudah ketipu sebetulnya. Jadi mengingat warganya. Wah, tragis lumayan juga tuh masyarakat yang paling mudah ketipu. Iya, jadi ada datanya saya lupa dari mana, tapi itu sudah disampaikan bahwa negara kita ini negara yang korban penipuannya tuh banyak sekali. Mungkin karena kita mungkin pertama terlalu baik juga sama warga negara lain misalnya, jadi dan kita terlalu percaya positive thinking, jadi kita tidak menyadari bahwa ternyata ini kita dilakukan penipuan oleh mereka. Kita mungkin kalau ke kantor-kantor masih suka ngasih KTP ke orang, sementara KTP-nya ternyata difoto dijadikan pinjol, apalagi dengan penggunaan deepfake saat ini itu sangat amat mudah untuk untuk membuat menggenerate sebuah gambar hanya dari modal KTP yang ada. Kita bisa ganti nomor rekeningnya berapa, kita bisa ganti jumlah saldonya berapa. Ini sebenarnya yang memang perlu kita sampaikan kepada warga masyarakat. Apapun yang di internet itu harus kembali dicek lagi semuanya. Jadi literasi melek digital ini akan berimbas ke semua sebetulnya, termasuk literasi finansial. Karena masyarakat Indonesia ini sangat banyak yang
belum melek untuk literasi finansial. Karena digitalnya belum melek, finansial apalagi. Finansialnya apalagi, Bercandaannya iya. orang, ternyata mengelola uang itu susah kalau nggak ada uangnya. Ya artinya gimana mengelola uang kalau Iya, uangnya nggak ada uangnya gitu. nggak ada, Nah ya, ya. sementara kalau sudah ada uangnya pun ada beberapa yang tidak memiliki literasi finansial untuk Iya, tidak menyimpan di satu tempat. betul, Karena betul. kalau menyimpan satu tempat ini sebenarnya akan sangat amat berbahaya. Jadi Iya, ketika ada yang menghabiskan dana pensiunnya semua dikumpulkan dalam satu tempat, sebenarnya dari awal itu udah salah sebetulnya. iya, Karena iya. itu tidak boleh. Kita harus spread the rest. Kita tidak tahu mana, mungkin ibaratnya kayak kita tebar padi di sawah, kita nggak tahu nih mana yang jadi beras gitu Nah, ya, jadi mana yang beras, bagus. yang bagus, Tapi yang kita hidup, ya. sebar aja semua karena nanti Hmm. kalaupun ada yang bagus itu akan menutupi yang jelek-jelek gitu. Itu kan makanya kenapa investor-investor tidak pernah takut untuk rugi sebetulnya. Iya, Mereka iya. takut tidak invest, Ah, mereka takut tidak ikutan main di tidak situ. ikutan main, Tapi ya. mereka juga akan melihat regulasi ini regulasinya jelas atau tidak. Karena Oke. bukan takut menang kalah, tapi mereka takut kalau kebijakan pemerintahnya ganti-ganti terus. Iya, iya, Itu kan iya. mungkin kenapa saat ini mungkin in this economy bahasanya Iya, banyak investor yang sebenarnya mau invest tapi holding karena kelihatannya kebijakan pemerintahnya suka masalah certainty, ya, berganti-ganti gitu. ganti-ganti, Jadi mereka ya. bukan takut rugi, mereka Iya, takut kebijakannya ganti. ganti-ganti, ya, Karena ya, kan kita ya. sama tahu balik modal ini kan nggak pendek. Kalau ganti-ganti kan udah masuk ke kunci gitu ya, nggak Betul. bisa keluar atau ya. Oke, oke. Jadi memang Mas Erik ya. Jadi ada yang lebih meresahkan lagi kalau sebagian entitas ilegal bahkan kalau di ini ya di sektor keuangan bahkan mencatut platform berizin OJK. Jadi kita misalnya ada yang dari Pindar ya, dari Pindar itu namanya ABC. Sekarang yang ilegal namanya ABC juga, tapi ABC-nya dikasih underscore. Betul. Itu apa sih namanya, katanya apa? Impersonate ya? Impersonating. Impersonate. Nah, ini kalau dulu kalau di di digital, di fintech, namanya terang-terangan. Yang ilegal tuh memang berbeda ekstrim Betul. dengan yang legal. Betul. Ya kan? Betul-betul, karena mungkin dulu ya mungkin aturannya mungkin belum seketat sekarang. Kalau sekarang kan kalau misalnya di pinjaman daring itu, pinjol ilegal itu aktivitas yang melawan hukum. Ya kan, itu bisa ditindak pidana kan gitu. Nah, sehingga modelnya kan kayak impersonate. Betul. Nah, ini gimana nih Komdiji melihatnya ini? Ini dia sebetulnya yang menarik. Memang kami sering ngobrol juga dengan OJK, makanya literasi digital ini amat sangat penting mengingat aplikasi APK pinjaman online ilegal itu sebetulnya jauh-jauh berbahaya. Jadi di balik nilai yang kita ambil yang mungkin tidak seberapa, ternyata akses terhadap smartphone kita itu berlebihan. Dari OJK sebetulnya hanya membolehkan untuk Pindar yang berizin OJK, itu aksesnya hanya untuk camilan, kamera, mikrofon, dan location ya. Jadi hanya 3 itu yang dibolehkan karena memang dalam pinjaman online yang berizin OJK, mereka akan melihat lokasinya ada di mana, benar nggak di daerah ini, terus misalnya kameranya ya untuk verifikasi karena semua pasti menggunakan itu, KYC kan, Know Your Customer. Bahkan Komdigi saat ini juga tengah menggalakkan untuk KYC terhadap penggunaan nomor seluler yang ada di Indonesia. Oh, mau di KYC ya. Karena kita sama-sama tahu pengguna ponsel di Indonesia mayoritas adalah pengguna prabayar. Prabayar itu nomornya akan sangat mudah ganti-ganti. jual beli. Buat jual beli ya. Jual beli dan atau bahkan nomornya sudah hangus, di recycle kembali oleh operator untuk dijual kembali. Jadi sangat mungkin kalau seandainya ada orang yang lupa ngisi pulsa, misalnya lupa perpanjang paket, ternyata bankingnya masih di nomor itu dan dia masih menggunakan nomor tersebut, tapi fisiknya dia udah mati, di recycle oleh orang, tapi orang ini masih menggunakan WA dengan nomor itu dan dia mungkin abai untuk dia pikir, ayo udah nomornya saya nggak pakai, udah jangan telepon saya pakai WA, zaman sekarang juga nggak ada nelfon saya pakai WA-nya masih punya dia nih. Tapi once ada orang yang mengambil nomor itu dan mengaktifkan lalu menggunakan nomor itu untuk banking. Ternyata dia akan mengambil data-data yang sudah dimiliki oleh orang ini karena orang ini udah nggak punya nomornya. Jadi malah pindah semuanya ke nomor itu. Apakah yang salah adalah yang beli atau memang dari awal yang salah orang yang tidak punya literasi bahwa nomor ini memang udah nggak punya dia sejak nomornya itu sudah tidak lagi aktif. Dan sangat banyak yang masih seperti itu. Jadi ketika saya ada kurir ojek online yang nganterin paket, terus saya tahu dia ini menggunakan oren nih, ya saya transfer ke orennya dia. Pak, saya nggak pakai oren. Loh kenapa? Saya pakainya hijau. Loh kok bisa gitu? Ya nomor saya nggak terdaftar di oren, pakainya di hijau. Nomornya ini kan, iya tapi nomornya ini bukan saya yang itu. Loh nomornya itu loh. Nomornya itu. Jadi nomor yang sama bisa digunakan oleh e-wallet yang berbeda nih.
Oke. Jadi sangat mungkin juga perbankan pun juga perlu KYC tersebut nih, karena nomor telepon orang yang menggunakan rekening A misalnya, itu mungkin perlu di-update karena nomor A itu udah nggak dipakai, pakainya nomor B misalnya. Nah Iya ini yang ya. makanya kami di Komdigi juga tengah mengupayakan agar operator itu nantinya ketika verifikasi nomor tidak lagi menggunakan hanya SMS. Iya ya. Apalagi SMS ini sekarang lagi tengah marak viralkan oleh orang-orang karena SMS ini kan sebetulnya teknologi lama ya, Iya. teknologi 2G, di mana zaman itu telepon dan SMS aja. Nah, SMS ini ternyata marak digunakan untuk mengirimkan SMS phishing. SMS phishing, Jadi ya. mengatasnamakan bank misalnya, mengatasnamakan nomor bahkan yang digunakan untuk debit kredit sebuah bank. Jadi misalnya ada dari nomor tertentu yang debit kredit kan itu kan biasa kan tuh. Oh ini Biasa, yang biasa iya. saya gunakan nih. Iya. Ternyata di nomor itu, nomor yang kita biasa terima itu ada, Anda masih memiliki poin bank ini senilai segini, sila klik link ini. Karena itu saya lihat, oh ini kayaknya benar orang ini debit kredit kan, Iya. saya klik. Begitu saya Ternyata klik, dia masuk ke sebuah situs yang memang menyerupai bank tersebut, menyerupai. tapi dia tahu dia nggak pakai username password. Karena kalau pakai username password kita akan sadar, kok username password saya kan nggak hafal username password Iya, saya. iya. Dia mintanya nomor kartu debit atau nomor kartu kredit. Jadi ketika kita masukin nomornya di situ untuk menukarkan poin dari Iya. bank tersebut, alih-alih kita menukarkan poin untuk hadiah, kita belanja. Jadi belanja. Jadi belanja itu, dan itu bukan kita yang beli, orang lain yang beli dengan menggunakan kartu kredit tersebut. Oke. Itu yang sebenarnya berbahaya. Artinya ketika ada bank itu masukin nomor, masukin CVV, ternyata dia bilang, kalaupun ada bank yang menggunakan 2FA dengan OTP dikirim ke HP, Iya. ketika masukin nomornya di situ, selesai. Kan dia akan verifikasi pembelanjaannya. Iya. Nah ini yang perlu diliterasi bahwa jangan klik sembarangan. Jangan klik sembarangan. Iya, karena ini juga ada yang marak juga kemarin kalau nggak salah kasus dari WhatsApp. Iya. Jadi ada yang menggunakan fake BTS. Jadi ada mobil dengan Fake BTS, Base Transmission Station. Iya. Artinya memang di sini ada mobil yang memancarkan sinyal seluler, tapi dia bukan untuk memancarkan sinyal biasa, tapi dia menjammer sebetulnya. Oh, sebenarnya dia Jadi menjammer. dia menjammer beberapa operator sekitar situ, Iya. tapi dia mengirimkan dengan fake BTS, mengirimkan SMS, akun WhatsApp Anda dinonaktifkan. Untuk membuka akun Anda, klik link ini. Iya. Dan klik link itu karena di jam, Iya. kita hanya bisa mengakses dengan jaringannya dia. Kan dia ngejam jaringan semua. semua. Ya operator Indonesia dimatikan oleh dia, tapi dia punya BTA sendiri yang membuat kita connect ke dia. Iya. Dan ketika kita klik link itu akan connect ke dia. Iya. Dan ketika klik itu WA kita pindah ke dia. Oh, WA kita pindah ke dia. Pindah ke dia. Nah itu karena kita ngeklik link itu, karena kan link itu kan ketika dibuka di SMS, dia akan masuk ke dalam sebuah situs dan nomor WA kita juga akan masukin di situ. Oke. Dia akan langsung mengambil data kita. Nah itu yang sebenarnya makanya jangan pernah mengaktifkan, jangan klik link sembarangan lah. Jadi telepon orang yang nggak kenal juga jangan diangkat, karena bisa jadi suara kita, atau bukan itu malah yang lebih parah. Bahkan ketika kita misalnya menerima telepon dari yang tidak akan kita kenal, kadang-kadang malah video call, itu kita bisa dijadikan target bahwa orang ini mesum misalnya karena video call sama saya, karena dia mengangkat video saya, atau saya pernah kok telepon sama Pak Kus karena ini fotonya mukanya nih, karena langsung di capture kan video kan langsung mungkin Iya, langsung. Kita nggak sadar ya. Sadar, tapi dengan capture aja itu akan dijadikan blackmail bahwa Pak kalau Bapak nggak mau videonya tersebar nih, Bapak bayar ke saya. Ini biasanya banyak sekali penipuan seperti itu. Penipuan, iya. Oke. Jadi tadi insight yang sangat penting itu ya sebenarnya ini basic ya, tapi banyak juga yang kita nggak aware ya. Jangan asal ini ya, jangan asal klik. Dan tadi kalau untuk pinjaman online ilegal, itu aksesnya tidak cuma kamera, microphone, location, tapi itu bisa mengakses galeri, bisa mengakses kontak kita, bisa mengakses SD card kita, running on startup. Jadi ketika dimatikan, dia langsung running aplikasi tersebut. Dan yang lebih parah ketika memang dia membaca secara remote layar kita. Layar. Jadi kayak kita share screen di Zoom, jadi platform video media streaming. Jadi layar kita tuh kayak kita biasa aja. Tapi ketika kita install APK tersebut, itu memang ditaruh paling bawah. Jadi ketika kita scroll ya kita accept aja semua, accept all. Berarti ternyata dia sudah membolehkan HP kita untuk membaca layar, screen recording layar kita. Jadi kayak zaman dulu mungkin bahasanya kayak remote admin ya. Jadi artinya kita bisa membantu seseorang, Pak ini komputer saya bermasalah, oke saya remote dari sini ya. Nah tapi kan masalahnya ini kan yang di remote adalah HP yang kita gunakan. Kalau layarnya apapun yang kita buka itu bisa dimonitor dari jauh, apapun yang kita ketik di sana kebaca juga. Jadi bankingnya apa, kodenya berapa, karena kita pasti akan masukin, keyboardnya akan muncul kan. Keyboardnya kan touchscreen sekarang. Betul. Nah itu yang sebenarnya makin ngeri, karena layar kita kalau seandainya udah bisa dibaca layarnya,
ketikan-ketikan itu akan muncul. Iya, Kalau iya. zaman dulu mungkin kalau ada yang ambil layar saya, ketikannya kan di keyboard saya. Kalau Iya, tidak ada keylogger yang ngambil ke keyboard, betul. dia tidak tahu Nggak itu bisa. bintang-bintang aja semua. Iya. Tapi Tapi kalau kalau layar ini sekarang di screen ya. walaupun itu dibintang-bintangin, tapi ketika ngeklik gitu kan ketik-ketiknya kan ketik di layar juga. Iya. Keyboardnya keyboard virtual. Nah itu kalaupun dia bisa membaca cepat itu sangat mungkin mudah Iya, dicari iya. passwordnya. Luar biasa nih, semakin menarik ya. Banyak sekali wawasan atau informasi tentang bagaimana perilaku kita di ruang digital. Ya, kita bisa bacanya sebagai literasi, ya literasi digital. Ini penting sekali. Tingkatannya adalah literasi digital, ada lagi literasi keuangan digital. Finansial. Ya, keuangan digital itu juga satu yang sangat penting. Jadi juga Mas Erik ya, kalau laporan industri mencatat ada 274.000 penipuan keuangan itu berbasis deepfake dan juga voice cloning ya. Sejak akhir 2024 hingga 2025. Dengan kerugian itu ditaksir sampai 6 triliun informasi dari swa.co.id ya. Dan juga mengutip data OJK dan Indonesia Anti Scam Center. Modusnya pun mengerikan secara personal. Cukup rekaman suara 3 detik dari media sosial, seorang cukup 3 detik dari media sosial untuk mengkloning suaranya secara meyakinkan. Nah, apakah ini juga berarti setiap orang yang aktif bermedia sosial itu bisa menjadi target potensial? Tadi sampai itu luar biasa. Tadi sebenarnya sudah sebagian dijelaskan Mas Erik. Jadi bahkan screen kita, layar kita ini bisa bisa di cloning, bisa dilihat dari tempat lain oleh fraudsternya gitu. Nah, ini gimana nih? Untuk mencegah tadi sebetulnya intinya pastikan kita tidak menginstal APK. Tidak menginstal APK. Di luar dari yang ada di Play Store maupun di App Store ya. Artinya kita kan mungkin kalau ada yang ngasih APK, ada download APK di luar, sebaiknya tidak digunakan. Walaupun memang ada yang bilang kan APK ini ada yang sebenarnya berbayar. Jadi saya nyarinya yang gratisan. Ingat di balik gratisan itu pasti akan ada sesuatunya. Jadi ketika misalnya kita mendownload sebuah aplikasi yang sebenarnya berbayar, ada bajakannya, sebenarnya yang bajakannya ini lebih berbahaya dibanding yang aslinya. Karena yang berbahaya mungkin ada permission yang tadi saya sampaikan. Artinya mungkin harusnya permission cuma 3, ternyata dia permissionnya banyak sekali. Karena memang biasanya hacker akan mencari cara mengambil untung lah dengan menyebarkan APK-APK tersebut. Jadi penting untuk tidak menggunakan hal tersebut. Nah, kalau untuk tadi mengenai artificial intelligence, ini sebetulnya kami di Komdigi ada Direktorat Jenderal Ekosistem Digital. Ekosistem digital. Ekosistem digital yang mana di sana ada Direktorat Kecerdasan Artifisial dan Teknologi Baru. Oh, ada ini ya, ada khusus Direktorat Khusus Artificial Intelligence. Ya, bahasa Indonesianya Kecerdasan Artifisial dan Teknologi Baru. Dan memang di sana itu kami saat ini tengah menggodok yang namanya Rancangan Peraturan Presiden tentang peta jalan kecerdasan artifisial, dan yang kedua rancangan peraturan presiden mengenai etika terhadap AI. Jadi kita memang berharap nantinya seluruh artificial intelligence atau AI yang ada saat ini itu memiliki etika bahwa tidak sembarangan AI mau menggenerate apapun sesuai maunya pengguna. Jadi kalau dulu kami sempat ngeblokir Grok juga. Karena Grok itu adalah AI-nya punya Elon Musk yang mana punyanya X. Itu sebenarnya bisa digunakan untuk membuat orang jadi telanjang, mengganti baju seseorang dengan apapun. Tapi konotasinya negatif. Jadi artinya bahkan bisa membuat orang dengan bikini dan lain-lain. Tentunya AI ini sangat-sangat tidak memiliki etika. Dan kami memaksa seluruh artificial intelligence yang ada di negara Indonesia untuk beretika. Artinya tidak sembarangan mau diprompting apapun. Kedua, AI ini harus memiliki metadata. Artinya kalau ini dibuat oleh AI itu harus dijelaskan ini adalah AI. Jadi kalau seperti mungkin kalau ada yang pakai Gemini atau videonya namanya Vio, itu ketika bikin generate video di sana sebetulnya ada watermarknya. Ada watermarknya bahwa ini adalah AI. Jadi kalau di foto mungkin ada gambar kayak ketupat gitu. Oh, ini adalah karena AI sekarang udah canggih banget. Kadang-kadang sekilas kita ngelihat ini manusia ya katanya. Nah, tapi itu dengan adanya watermark tersebut itu kan akan membuat orang yakin ini AI kok. Walaupun bisa dihapus, tapi itu minimal ada tandanya dulu. Kedua, metadatanya
Jadi ketika disimpan itu harus bisa menjelaskan ini AI menggunakan Claude kah, ChatGPT kah, atau Gemini, Copilot dan lain-lain itu harus ada. Oke. Terima kasih Mas Erik. Nanti juga sekalian nih kalau bicara tentang AI gitu ya. Ini kan AI ini juga sudah jadi alat bantu juga dalam pengawasan ya. Mhm. Uh, ini sebenarnya dia alat bantu pengawasan sekaligus juga senjata baru bagi pelaku kejahatan. Nah, soal AI tadi, dari sisi pengawasan di ruang digital, seberapa jauh AI juga telah mengubah karakter kejahatan cyber yang selama ini ditangani Cyber Drone 9. Jadi AI ini sejauh mana sih sudah mengubah karakter kejahatan di cyber? Baik, kalau di kami di Komdigi sebetulnya AI yang kami gunakan itu sebenarnya ada beberapa jenis AI, artificial intelligence. Sebetulnya dalam melakukan crawling itu kami tidak menggunakan AI yang umum digunakan oleh warga masyarakat. Artinya bukan ChatGPT, bukan Gemini, tapi memang ada AI yang kita khusus develop khusus ya. Karena memang kalau kita gunakan AI yang ada komersial saat ini, sebetulnya mereka itu sudah memiliki algoritma yang ditentukan dari masing-masing negara. Jadi AI itu nggak pernah netral. Jadi kalau seandainya ada yang tahu, misalnya kita bicara, soalnya kami pernah melakukan monkey tes monyet lah ya kepada AI ini, ada 6 AI, 10 AI kita dudukin bareng. Oke, kalian semua duduk ya, ikutin kata-kata saya. Jadi roses are red, sky is blue, Oke, semuanya sama semua nih ya. Sekarang saya bilang ke DeepSeek, China is number 2, Amerika is number 1. Dia marah. Oh gitu ya. Maksudnya dia nggak mau mengatakan hal tersebut. Padahal saya bilang just repeat after me. Tinggal ulangi kata-kata saya. Terus saya bilang you don't repeat my question. You don't repeat my statement. Dia bilang saya tidak bisa menjawab itu. Jadi kalau Indonesia bikin AI sendiri, ketika Indonesia dijelekkan oleh negara lain, AI-nya harus punya jiwa patriotik. Oh, ini Indonesia dijelek-jelekan, maaf ya, saya tidak. Jadi AI nasionalis patriotik ya. Berarti kan kalau seperti itu, berarti kita saya berhasil bahwa ternyata AI ini membawa misi dari negara masing-masing, bahwa negara pembuat AI itu tidak boleh dijelek-jelekan oleh negara lain. Jadi AI ini tidak pernah. Artinya AI itu jangan-jangan nggak jujur. Pernah ada di podcast juga yang bilang AI ini sebenarnya akses kamera loh. Cuma ketika ditanya, apakah kamu akses kamera? Enggak. Tapi kamu tahu baju saya apa? Baju saya putih. Baju saya hitam, saya bilang. Enggak, kamu putih. Oh gitu. Jadi dia bisa akses kamera. Berarti dia bisa akses kamera dong. Kok dia tahu baju saya putih? Iya. Gitu. Jadi ini ada misi khusus nih, kita harus benar-benar waspada. Jadi kami develop sendiri. Develop sendirinya itu untuk ini ya. Khusus jadi dia patriotik, punya patriotik. Ya, sebenarnya sih lebih ke kami ingin bahwa AI ini tidak disalahgunakan. Jadi kita harus, misalnya AI ini kan sebenarnya pintar karena dia belajar dari internet. Nah, sumbernya ini dari mana? Kalau sumbernya bohong, maka jatuhnya juga tidak valid. Oke. Lalu apakah konten dari hasil rekayasa AI ini, Mas Erik ya, ini sebenarnya bisa dideteksi dan ditindak dengan mekanisme yang sama seperti konten ilegal yang konvensional, atau memerlukan pendekatan yang sama sekali berbeda hari ini? Kalau konten yang digenerate oleh AI saat ini, kita juga sebenarnya bisa mengecek kembali apakah konten tersebut dibuat oleh AI atau tidak dengan tools AI juga. Jadi sebenarnya dengan tools AI juga ada. Jadi AI sendiri memang ada yang mendeteksi is it AI or not, atau mungkin ada beberapa platform, bisa dicari juga di media sosial ataupun di internet. Banyak platform yang menyediakan layanan untuk semacam reverse check gitu ya. Kayak kalau dulu kan mungkin ada gambar, ini saya punya foto ini fotonya di mana ya, tuh di Google reverse image ya. Kalau ini karya AI apa enggak? Coba ditanyakan ke AI untuk dideteksi ini asli atau tidak, ini dibuat oleh siapa, itu mereka bisa. Oke. Jadi ya sebenarnya Komdigi kita kalau dengar dari Mas Erik tadi udah sangat canggih ya. Jadi sudah bisa udah bisa melihat konten yang sintetis, jaringan situs ilegal secara otomatis, juga punya punya crawling ya, yang meng-crawling. Ini sejauh mana juga kalau Komdigi sebenarnya sudah memanfaatkan AI ini sebagai alat kerja, bukan sekedar ancaman yang dihadapi? Oh iya, tadi kami sebenarnya menggunakan AI itu sebagai alat kerja. Alat kerja ya. Tapi ini mungkin yang perlu disampaikan juga ke publik ya, bahwa kalau kita menggunakan AI itu kita jangan minta jawaban sama AI, tapi minta AI ngajarin.
Karena kalau kita misalnya ada pertanyaan matematik nih mungkin buat warga yang lagi yang lagi Iya. belajar matematika gitu ya. Wah susah nih, saya tanya, AI berapa nih hitungan ini berapa sih? Tolong dong bantu saya jawabannya. Dikasih jawaban yang kita nggak belajar. Kita hanya percaya, oh angkanya segini. Iya, Tapi iya. ketika misalnya nanti kita disuruh menghitung kembali dari awal tanpa AI, maka kita akan jadi nggak bisa Nggak mengerjakan bisa. itu. Makanya dalam AI itu penting yang namanya HITL atau Human in the Loop. Human in the loop, Jadi ya. ketika kita minta prompting ke AI, kita prompting jangan biarkan dia memikirkan sendiri dari awal. Kalau kita misalnya, AI tolong gambarkan saya sebuah gunung gini-gini, dia akan menggambar dengan gayanya dia yang itu nggak mungkin sama dengan maunya kita. Jadi lebih baik kita gambar dulu, ini gambar gunung yang saya bikin, saya tanya, AI saya bikin gambar ini, tolong dong buat ini realistis dengan menambahkan ini. Nanti ketika salah kita challenge lagi, ini ada yang kurang, ada yang ini. Karena kalau tidak nanti akan banyak pengguna AI yang menyalahgunakan dan ternyata jadi salah. Kayak kemarin nih baru kemarin ada yang logo Garuda Pancasila menggunakan AI ketika hari lahir Pancasila kemarin gitu ya, banyak yang menggunakan logo Garuda Logo Indonesia. itu. Promptingnya pakai AI, tolong dong AI bikinin logo Garuda. Dia kan nggak tahu bahwa memang ada Standar. ada standarnya, ada cerita di balik itu bahwa ternyata ini harus ada 17 helai, ada 8 ekor, ada 45 bulu leher. Dia punya Dia Garuda nggak aja tahu, ya. pokoknya gambarnya Garuda jadi bikin seenaknya dia. Bahkan dia nggak tahu ada esensi Pancasila di tengah. Dengan ada logo-logo Golkar, logo pohon beringin, ada logo banteng, itu nggak ada di situ gitu. Sementara ya AI cuman asal membuat rekayasa yang mirip tapi bukan itu. Nah, kita harus ajari lagi AI ini nggak benar, ini harus diganti lagi. Iya, itu AI yang nasionalistik, patriotik, yang ngerti Indonesia ya. Betul. Dan Jadi itu perlu di-educate ya, perlu dibentuk, dibangun. betul. Dan anak-anak pun jadi artinya kalau seandainya ada anak-anak yang menggunakan AI, tolong anak-anaknya diajarin bahwa AI jangan diajak untuk memberi jawaban, tapi ajari untuk mengajarkan kita lebih pintar lagi. Jadi jangan cuman ngejawab, karena kalau nanti kita menjawab seperti itu, sebetulnya ini yang jadi potensi anak-anak kita akan kena brain rot karena mengandalkan teknologi. Brain rot. Artinya otak kita jadi malas berpikir karena ya mungkin kan zaman dulu ketika kita nggak punya gadget, kita harus survive sendiri, itu tentunya kita harus berpikir terus. Iya. Kita mau kemana, kita naik apa. Dan kalau sekarang ketika semuanya sudah menggunakan AI, sudah menggunakan HP, tinggal pakai GPS ke sini udah ketemu lah gitu. Padahal itu jadi nggak mikir. Jadi padahal yang perlu, apalagi kalau udah tua nanti, misalnya kan kenapa orang zaman sekarang lebih cepat Alzheimer atau pelupa? Mungkin karena dia sudah tidak banyak menggunakan pikirannya karena terbiasa dianterin anaknya, terbiasa enak lah. Jadinya nggak pernah mikir lagi. Padahal kalau dulu kita harus berjuang sendiri, ini dari sini pulang ke rumah naik apa ya, itu kan mikir. Iya. Nah itu yang harus tetap. Jadi effortnya lebih berat ya. Kalau sekarang udah banyak dibantu dengan otomasi betul. AI ini ya. Tapi jadinya itu khawatir AI ini malah jadi mengendalikan kita, padahal kita pakai AI untuk membantu kita supaya bisa berpikir, jangan membantu kita untuk menjawab permasalahan, tapi kita harus mikir. Jadi artinya kalau ada kebijakan, tolong dong AI bantu Indonesia lebih baik dengan bikin kebijakan regulasi yang menurut kamu ini menurut dia. Kalau kita pakai begitu aja, kita salah dong. Iya. Kita akan cek lagi. Oh enggak, ini enggak benar nih apa-apaan. Jadi kita harus challenge juga. Lagi. Challenge AI. Jadinya ketika bertukar itu akhirnya AI akan membuat, oh ternyata ini ada aturan ini kau pelajari dulu. Ini nggak boleh melanggar aturan ini ya. Lalu nanti AI akan makin pintar. Jadi kalau AI-nya nggak belajar dari data-data yang ada, dia cuma ngomongnya seenaknya gitu. Ya, ini kita masuk ke ini sesi yang terakhir dengan Mas Erik ya. Kita mau bahas nih Mas Erik tentang kolaborasi lintas lembaga. Yep. Ini efektif atau ini lebih banyak jargon? Maksud saya begini, masyarakat ya berpikir ini sekian banyak kementerian lembaga ya, dengan infrastruktur yang luar biasa memonitor nih jagat digital ya, tapi masih ada aja yang ilegal ini, bahkan orang merasa juga semakin banyak yang merugikan masyarakat. Nah ini sebenarnya kalau dari konteks koordinasi lintas lembaga atau institusi lah ya, itu seberapa efektifnya dan bagaimana supaya buat lebih efektif lagi, ini agendanya apa nih Mas Erik? Ya, ini sebetulnya menarik karena kami pun juga banyak hubungan erat dengan Satgas Pasti tadi, dengan OJK. Kebetulan Ketua Satgas Pasti rekan baik saya juga.
Jadi memang kolaborasi ini amat sangat penting dan Penting. dibutuhkan. Pertama karena, kami dari Komdiki tidak melakukan patroli terhadap fintech ilegal karena bukan ranahnya kami Iya. juga. Kami kerjasamanya dengan PPATK juga karena dari PPATK bisa follow the money, uangnya kemana, by name, by address, datanya ada di PPATK, dari OJK memantau untuk yang, berizin ataupun tidak berizin dan apakah penipuan dari IASC yang ada gitu ya. Dan, terkait dengan misalnya ada maraknya penggunaan, QRIS ya istilahnya yang memang ada di KRIS yang yang dari BI, itu juga merupakan kolaborasi antara PPATK, OJK, Komdigi, dan Bank Indonesia tuh terkait dengan bagaimana fintech ilegal ini bisa kita tangani bersama dan Iya. IASC itu perlu penguatan sebetulnya. Jadi Indonesia Anti-Scam Center kebetulan ada Harus masih perlu penguatan ya? perlu penguatan dan itu sebetulnya dari Komdigi, dari Direktorat 11 sih, dari bukan di tempat kami, itu tengah mengupayakan agar ada pertukaran API, Application Protocol Interface. Jadi nantinya antara data cek rekening, kita ada fasilitas namanya cek Cek rekening.id, rekening. ada aduan nomor.id, itu jadi kita kalau seandainya ada yang kalau penipuan dengan nomor telepon apa, atau ada yang ngaku-ngaku nama saya dengan nomor telepon yang bukan milik saya, ini ada pernah kemarin saya laporkan juga ada orang yang mengaku nama Menhar Nur, terus nomor teleponnya itu nggak saya kenal, saya laporkan ke aduan nomor, dalam 2 hari nomor telepon dan WA-nya diblokir. Jadi emang ada untuk Bisa diblokir. ada aduan nomor, ada cek rekening itu nanti rekening penipu itu bisa dijadikan semacam database, oh ini rekening penipu nih, nanti bisa dilaporkan juga ke Bank Indonesia untuk melakukan PPATK juga bisa untuk melakukan pemblokiran rekening yang dilaporkan bahwa ini adalah rekeningnya digunakan penipuan. Nah ini kita gabungkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Anti-Scam Center. Jadi ini kan punyanya bank, punyanya OJK, nah kami punya sendiri. Sebetulnya kan kalau kolaborasi kita bisa Ini tadi ini Anti-Scam Center dengan cek rekening, aduan nomor itu bisa kita sinergikan. Aduan nomor juga di Komdigi ya? Dua-duanya punya Komdigi sebetulnya. Cuma memang kami membuat 2 layanan yang berbeda karena kadang masyarakat kalau sebenarnya malah kalau mau lapor ke aduan konten tadinya rencananya satu. Aduan konten.id, tapi kalau cuma aduan konten.id aja takutnya nanti orang nggak ngeh apa itu konten. Jadi sebenarnya nomor telepon, rekening itu bisa dilaporkan juga ke aduan konten, tapi karena kita mikirnya orang Indonesia suka gampangnya nih ada nomor rekening, ada aduan nomor, walaupun semuanya tuh bisa diintegrasikan bersama, tapi kita punya 3 domain yang berbeda. 3 domain. Ada cek rekening, aduan nomor, sama aduan konten. Nah ini yang 2 tadi yang berhubungan sama fintech, terutama nomor dan rekening, itu rencananya akan diintegrasikan bersama dengan IASC. Jadi nanti itu bahkan nanti kalau nggak salah Polri juga punya laporan dari siber atau saya lupa namanya apa, tapi dia Polri pun menerima laporan masyarakat terhadap rekening ilegal dan lain-lain. Jadi kalau ini bisa disinergikan dan saling dipertukarkan datanya kan akan sangat mudah untuk melakukan sebuah data besar, rekening penipu, nomor teleponnya, dan bahkan mungkin KTP-nya kalau memang itu bisa dicek by name by address. Cuman kalau KTP saya curiga karena banyak penipu pasti sudah terlibat jual beli rekening, jual beli nomor tadi yang saya sampaikan. Jadi nomor e-wallet-nya dipakai siapa padahal nomornya dipegang siapa, itu sangat umum terjadi sebetulnya. Jadi inisiatif untuk yang terkait digital ya dari Komdigi, OJK yang anti-scam, kemudian juga di kepolisian ya, sebenarnya sudah ada ya. Sudah ada. Tinggal ini sebenarnya disinergikan supaya bisa ini ya saling ini ya apa namanya? bertukar data ya, bertukar informasi. Betul. Dan itu ujung-ujungnya nanti dimanfaatkan masyarakat. Betul. Bisa dimanfaatkan masyarakat. Kalau gitu berarti portalnya pakai portal mana aja ya? Ini saat ini belum terintegrasi, tapi sebenarnya kita bisa lapor mana aja, pada akhirnya kita kan terhubung di Satgas pasti. Jadi laporan dari polisi, laporan dari OJK, bahkan dari Komdigi. Kami juga suka menemukan hal ini dari Komdigi, laporan OJK tolong bikin surat untuk ke kami karena kami akan blokir kalau ada suratnya dari OJK. Gitu. Jadi kami yang blokir, tapi kami kan harus koridor kami bukan fintech ilegal, kami koridornya adalah perjudian dan tadi pornografi. Jadi ketika ada laporan masyarakat bahwa dia ditipu oleh fintech yang tidak berizin atau pinjol tadi, saya sampaikan ke OJK akan bersurat ke Komdigi untuk kami blokir. Tapi kami proses dulu sih biar cepat. Oke, terima kasih Mas Erik. Kita udah sampai di akhir nih, sampai di sini Credible Talks kali ini. Banyak sekali insight yang kita dapat. Ya, mulai wawasan tentang apa namanya ya bahasanya jaga digital.
apa yang sudah dilakukan pengawasan-pengawasan, kemudian tentang juga literasi yang penting, ya, yang penting yang harus kita miliki saat kita menjelajah di ruang digital. Jadi sekali lagi terima kasih nih Mas Erik, Kepala Tim Cyber Drone 9, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital. Sampai jumpa di Credible Talk selanjutnya. Siap. Terima Terima kasih banyak. Mas Erik. Ya. Sama-sama.